Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Masyaallah. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, sebagai biasanya di malam Senin ini kita di bangsa yang kedua kita isi pengajian. Alhamdulillah yang kami isi kesempatan kali ini Bapak Ustaz Abdul Rahim di semoga apa yang disampaikan menambah perbedaan ilmu kita dalam menjalankan iman kita. Itu yang mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qurrati qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratil mukarramin wa muhtaramin, para bapak-bapak jemaah sejumlah barokah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para pemerintah, terkhusus pengurus DKI Masjid Jamiah Barokah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan anugerah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsah mubarakah, yakni pertemuan dalam majelis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, pertemuan pertama setelah kita istirahat, walaupun mungkin sudah lewat ya Pak ya, kalau bicara Syawal ini sudah masuk Dzulqa'dah ya, sudah masuk Dzulqa'dah, tapi tidak ada syaratnya. Semua izin dalam kesempatan yang pertama kali ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala macam kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak, terutama kesalahan-kesalahan saya pribadi selama 1 tahun belakang, selama menemani panjenengan semuanya. Kita sama-sama tanya di dalam mubarakah ini. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar
mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di majelis manapun, kapanpun, semuanya dijadikan oleh Allah ilmu-ilmu yang barokah, manfaat, maslahat bagi kita dan keluarga dunia wa ukhra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di wal ikhtisar, ya kalau bicara masalah nisbah sesama manusia, Pak, dengan semua andai kata pun memang ada salah sama saya, tidak perlu minta maaf, sudah saya maafkan. Yang penting saya yang dimaafkan sama jenengan, itu yang paling penting. Karena yang paling banyak ngomong, yang paling banyak salah. Dan setiap kali kita ketemu, saya yang ngomong dulu kan, jenengan itu paling banyak gitu. Berarti saya yang paling banyak salah. Baik, di Ikhtifa wal Ikhtisar ya, kita langsungkan masuk kepada materi kita, masih di rukun sholat. Kalau saya tidak salah, masuk rukun sholat yang ke-10 ya. Kalau saya tidak salah. Dan untuk memastikan saya hanya pada KM, sama-sama lupanya. Ya usul, anggapnya kalau tidak salah masuk rukun sholat yang ke-10. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun arkanus shalah 17. Rukun salat sebagaimana yang sudah maklum diketahui bagi kita semua adalah 17 yang kita pelajari, yang masyhur, yang dari dulu mungkin banyak para mu'allim, guru-guru kita menyampaikan betul memang 17. Walaupun ketika kita flashback ke belakang sebagaimana yang sama-sama pernah kita pelajari, kaitan dengan jumlahnya itu ada yang bilang 18, 19, ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Yang masyhur, yang sama-sama kita tahu 17 maklum sudah. Al-awwal apa kemarin? An-niyah. Al-tsani takbiratul ihram ila anqal. Al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Fihi itu maksudnya adalah fis sujud marratain. Karena rukun sholat yang ke-9 itu bentukannya adalah sujud marratain, 2 kali sujud. 1 rakaat ada 2 kali sujud. Nah, saya ulas kembali Pak. Kaitan dengan sujud itu ada namanya rukun sujud. Artinya anggota-anggota tubuh yang memang kalau bahasa gampangnya ya, tidak boleh ada penghalang antara anggota tubuh kita yang dimaksud, yang harus ya dalam posisi sujud, yang harus nempel tanpa penghalang ke tempat sujud kita. Di antaranya adalah jidat. Masih ingat Pak pembahasan kita? Mahiyal jabhah. Apa sih? Bagian yang mana sih yang disebut jabhah atau jidat? Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, itu dari mana ke mana? Ya, flashback sedikit ya. Kalau yang dimaksud jidat, ya sebagaimana dalam konstruksi fikih, jidat itu kalau dari atas ke bawah mulai dari ini bagi orang yang mu'tadil filqah ya, yang normal bentukannya, bukan yang ada kelainan. Pak, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Nggak tahu ini menurut jenengan semua jidat saya termasuk jidat yang normal atau bukan? Normal. Nah, kan ada ya kan jidat tempat untuknya rambut itu ada yang hampir ke tengah-tengah kepala gitu. Nggak tahu nih menurut jenengan jidat saya termasuk jidat yang normal atau bukan? Monggo dilihat sendiri. Kalau menurut jenengan ini normal, berarti yo mu'tadil filqah sedengan. Asal penciptaan jidat saya memang sedengan, normalnya manusia ya begini. Nah, untuk manusia-manusia yang memang tidak ada kelainan, batasan jidat itu ya, batasan jidat itu normalnya manusia ya, umumnya manusia, mulai dari tempat tumbuhnya rambut dari atas ke bawah sampai tempat tumbuhnya apa ini? Ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya. Loh, nanti kalau tempat tumbuhnya rambut itu ada ke belakang gimana?
yang ikutin yang normal. Hukumnya ngikutin yang normal. Orang-orang cerdas, para profesor itu rata-rata bukan menggunakan rambut belakang, hampir separuh ya, separuh kepala. Terus ngikutin yang mana? Oh yo, ini termasuk jidat itu kan juga coba ngikutin ya yang normal. Makanya ada bahasa ya, mungkin mau tadi itu kok dari orang yang manusia yang memang penciptaannya itu yang mau tadi sedengan terlalu mohon maaf ya, terlalu botak enggak, terlalu jenong enggak. Gitu. Kalau bahasa kita kan kesini jenong ya, terlalu apa ya kayak lapangan bola itu juga enggak, gitu. Terlalu mepet juga enggak. Itu salah satunya. Lalu dari kanan ke kiri mana? Dari kanan ke kiri itu kalau kita pegang jidat, ada jendol-jendol kanan kiri kita. Ini batasan jidat dari sini ke sini, dari sini ke sini. Yang ini apa? Yang ini bukan jidat, yang ini bukan jabah. Berarti yang ini bukan rukun sujud. Nah, kalau ini jenengan pahami sebagai jidat, pertanyaan saya adalah, maksud yang jenengan itu kalau mau sujud begini? Kan ya enggak. Kalau ini jidat kan wajib Pak. Nyatanya jenengan sujud itu normal-normal aja, enggak diguling-guling begini. Ya. Berarti ya sebagaimana yang yang diidopitkan, yang dibatasi oleh kerangka fikih, domain fikih, jidat itu yuk kalau dari kanan ke kiri. Yang muncul yang agak muncul ya, yang agak muncul di area jidat ini, sebelah kanan, sebelah kiri kita ya. Jadi antaranya itu ini jidat. Kanan kirinya lagi itu bukan jidat. Kita biasa nyebut apa? Pelipis. Kita biasa nyebut pelipis. Nah itu. Kalau jidat wajib, tidak boleh ada perantara ketika kita sujud dengan tempat sujudnya. Pertanyaan saya lagi, Pak, saya nggak mau itu saya ngajakin mikir jenengan pokoknya. Jenengan pakai kopiah, model bagaimanapun, saya tanya, ketika sholat begini, apa begini? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama, berarti begini gitu. Ya. Nutupi jidat enggak Pak? Ada sebahagian yang tertutup. Kira-kira sama nggak sholat kita yang seperti ini? Tapi tidak semuanya. Ada bagian yang tertutup. Dalam aturan yang masyhur tidak boleh ada penghalang antara jidat dengan tempat sujud. Bahkan kita dulu ketika ngaji di orang-orang tua di sepuh-sepuh kita, bahkan satu helai rambut pun nggak boleh, gitu. Nah itu dia coba. Sedangkan kita pakai peci pun ya sudah menutupi jidat sebagian loh Pak. Nggak begini banget kan kita sholat. Terus apa enggak ya? Kalau dulu belajar satu helai rambut pun tidak boleh jadi penghalang antara jidat dengan tempat sujud. Ayo, kopiah gimana? Ini penghalang bukan coba? Kira-kira gimana? Apa ya wes kalau begitu caranya mending sholat nggak usah pakai kopiah begini. Kira-kira. Ternyata yang jadi maklum adalah betul tadi itu. Yang tidak boleh ya tentang rukun sujud, penghalang ya bahasanya adalah penghalang antara tempat rukun sujud dengan tempat sujud kita ya, itu tidak boleh tertutup semuanya ya, tidak boleh tertutup semuanya. Untuk jidat ya, untuk jidat beda hal dengan kedua telapak tangan, namun dan beda hal dengan kedua telapak tangan. Sorban kegedean itu biasanya kalau mau sujud
tambahan sorbannya ada yang jadi penghalang atau ada di antara telapak tangan kita dengan tempat sujud, tempat sholat kita, musola kita. Tidak, kalau tidak, ya kalau tidak yang penting ada yang terbuka, tidak tertutup semuanya. Itu kira-kira bahasa yang saya pahami dari beberapa literatur seperti itu. Yang penting ya ada bagian tidak yang nempel, ya tidak tertutup semuanya, sehingga ketika kita sholat sesuai dengan kebiasaan kita tanpa ada perubahan, pakai pecinya yang biasa normal begini, nggak diangkat begini, ya sah-sah saja. Gitu ya. Satu, itu kita ngambil umumnya. Loh, bagaimana dengan keterangan orang-orang tua dulu yang menyampaikan bahkan satu helai rambut pun tidak boleh jadi penghalang, Pak? Itu ikhtiar. Kita maklum sudah, orang-orang tua dulu, guru-guru kita dulu, para mu'alim kita dulu, mu'alim para kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai daerah, kiai-kiai kampung kita, yang dulu itu jauh lebih apik, jauh lebih ikhtiar, jauh lebih top dibanding kiai-kiai yang sekarang. Itu pasti. Itu pasti. Pemahamannya jauh lebih dalam dibanding sekarang. Kiai kampung itu jimat, Pak. Paku buminya kampung itu. Ustadz kampung itu jimat. Memang nggak masyhur, tapi pemahamannya jauh lebih dalam dibanding yang masyhur. Itu rata-rata seperti itu. Rata-rata. Makanya muncul istilah pamali dulu ya. Kita naiknya itu muncul istilah pamali kalau di Jawa orang kok bahasa-bahasa begitu. Loh, apa di syariatnya ada, Pak? Amal itu hukumnya apa itu? Orayo itu hukumnya haram, makruh, khilaful aula. Kan enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi itu dipraktekkan dan itu memang ada dalilnya. Itu memang ada dalilnya. Ya ada landasannya begitu kira-kira. Nah, di situ hanya flashback ya tentang sujud. Dalam satu rakaat ada dua sujud, sujud pertama terus kemudian duduk di antara dua sujud untuk kemudian melaksanakan selanjutnya sujud kedua. Dua-duanya harus ada tumaninah ya. Dalam gerakan atau posisi di dalam sholat yang disebut sujud itu harus ada tumaninah, harus. Nah, harus ada tumaninah. Makanya tumaninah di dalam sujud ini jadi rukun sholat yang ke-10 yang kita pelajari pada malam hari. Lanjut yang ke-11, al-hadi asyar adalah al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Saya nanya jenengan, di dalam sholat itu ada berapa jenis duduk, Pak? Ada berapa istilah untuk duduk di dalam sholat? Dalam satu kali sholat, bukan satu rakaat, satu kali sholat. Ada berapa jenis sujud? Ada berapa jenis duduk? Istilah duduk. Apa aja? Duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Dan yang keempat ini duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, terus ini masih satu jenis dengan yang pertama, duduk di antara dua sujud. Masih satu jenis duduk di antara dua sujud, ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir, punya lagi. Kalau jawabannya 4 saya setuju. Tapi jenis yang keempat adalah julus istirahat. Kita sudah sama-sama pelajari itu. Julus istirahat, duduk istirahat itu.
posisi duduk yang sepersekian detik mulai dari bangkit kita sujud, dari sujud ya maksudnya bangkit kita dari sujud ke arah berdiri, di antaranya itu ada namanya julus istirahat, duduk istirahat. Saya flashback sedikit ya. Kita habis sujud nih. Habis sujud, Allah. Allah. Ini duduk, dulu istirahat. Untuk bangkit ke posisi berdiri. Dari sujud, ini istirahat. Untuk bangkit ke berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Jadi dalam satu praktek sholat itu kira-kira ada 4 jenis duduk, ya. Ada 4 jenis duduk dan konsekuensi hukumnya tentu berbeda-beda. Baik, julus baina sajdatain ini termasuk rukun. Ya, duduk tasyahud akhir pun termasuk rukun nanti. Nah, kalau duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Ya. Satu lagi tasyahud awal juga hukumnya sunnah, sehingga ketika ada konsekuensinya, ketika ada sunnahnya tapi berbeda ya dengan julus istirahat. Ya, duduk tasyahud awal itu hukum sunnahnya berbeda dengan duduk istirahat. Kalau orang meninggalkan ya atau lupa untuk tasyahud awal, maka konsekuensinya dia dituntut. Ya, tuntutan ini kan bisa wajib, bisa sunnah. Jadi arahnya al aslu fi tuntutan fil amr fil perintah itu adalah wajib, tapi bisa jadi sunnah. Dalam hal ini konteksnya juga sunnah. Kalau ada yang lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka tuntutannya adalah sujud. Bukan berarti batal sholat, ya. Tapi kalau ada yang lupa tidak melakukan apa, duduk istirahat, ya nggak apa-apa, nggak harus sujud sahwi. Apa istilahnya sunnah hayat sama sunnah apa? Jenis duduknya sama, Ustaz. Ya. Jenis duduknya sama. Posisi duduknya sama. Posisi kaki-kakinya antara tasawuf awal sama istirahat. Tasyahud awal sama istirahat. Kalau istirahat itu sebetulnya karena hikmahnya atau fungsinya ya, gunanya itu untuk topangan badan kita supaya nggak oleng dalam rangka bangkit, sebetulnya yang monggo senyaman kita sebetulnya. Tapi yang umum ya, yang masyhur, yang banyak dilakukan sama persis dengan tasyahud awal. Karena kondisinya persis setelah sujud ketika akan bangkit ke posisi berdiri. Nah, ditulis banyak saja dari. Yang ke-12, lagi-lagi at-tumak ninat fihi, tumak ninat di dalam duduk di antara dua sujud. Kita duduk di antara dua sujud baca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu cukup tidak ketika kita baca itu, supaya posisi duduk di antara dua sujud kita disebut tumakninah, cukup nggak? Ketika kita baca itu sebenarnya kan cukup, asal ketika kita plek ada di posisi duduk di antara dua sujud tidak ada gerakan lagi. Karena tumakninahnya betul-betul anteng, mungkin betul-betul tidak bergerak. Mungkin ada pergerakan hanya melaan nafas saja. Dada itu masih bergerak, sediam-diamnya kita dada itu masih bergerak. Karena ada tarik nafas, ada buang nafas. Itu nggak jadi patokan. Yang penting tidak ada gerakan yang bukan merupakan kebutuhan urgen. Kalau nafas urgen, kalau nggak nafas ngap juga. Ya. Setelah plek ada di antara duduk di antara duduk dua sujud, duduk di antara dua sujud, plek
tidak ada gerakan lagi ya, sambil kita baca disunahkan untuk membaca Rabbil firli warhamni wajurni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau enggak hafal ya enggak usah baca, enggak apa-apa. Monggo Rabbil firli walidayya silakan ya. Karena minimalnya tumanina dan yang jadi rukun di dalam sholat itu membaca subhanallah satu kali, itu minimalnya tumanina. Nah, kita bandingkan bacaan subhanallah satu kali dengan bacaan Rabbil firli warhamni wajurni warfani warzuqni wahdini wa'afini itu lamaan yang mana? Otomatis lamaan yang kedua Rabbil firli warhamni, karena susunan kalimatnya, rangkaian kalimatnya lebih banyak. Maka cukup ketika kita membaca Rabbil firli dari awal Rabbil firli sampai selesai ya, doa yang dianjurkan dibaca ketika duduk di antara dua sujud, kita posisi diam tanpa ada gerakan sama sekali, itu cukup untuk dinamakan tumanina. Ya. Atau kita mau ngambil benar-benar yang simpel, pas plok kita diam sekira selama bacaan subhanallah, terus kemudian kita mau baru, kita mau benerin posisi jari-jari kaki, misal tadi kelipetnya terlalu banyak, misal biasanya normalnya kita ngelipat jari kaki kanan itu 2 atau 1, tadi terlalu banyak kayaknya agak sakit, baru kita rubah lagi setelah kita ngejar tumanina. Itu juga apa? Yang penting tumaninanya dapat, jangan sampai tumaninanya enggak dapat, karena itu bagian dari rukun sholat. Yang ke-13 adalah at-tasyahhud akhir. At-tasyahhud akhir ya. Posisi tasyahud akhir adalah posisi sebelum salam ya. Itu disebut tasyahud akhir, yang mengiringi salam itu disebut tasyahud akhir. Walaupun tidak ada di dalam jenis sholat yang kita lakukan itu tidak ada istilah tasyahud awal. Jadi tasyahud yang kita lakukan sebelum salam itu tetap dinamakan tasyahud akhir. Bacaannya gimana? Dari mana sampai mana? Apa sampai doa-doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal? Apa sampai situ? Wa min al-maghribi wal maghribi, apa sampai situ? Atau sebelum itu mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Sampai situ? Syahadahnya bukan tasyahud akhir. Syahadahnya bagian dari tasyahud akhir, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Itu disebut tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Nah, di dalam posisi tasyahud akhir pun wajib membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tadi sholawat disebut sholawat Ibrahimiyah, afdhalus sholawat indas sholat au min ghairis sholat au inda ghairis sholat. Sholawat yang paling utama baik di dalam sholat maupun di luar. Selain posisi sholat pun sholawat Ibrahimiyah itu termasuk masuk kategori sholawat yang paling utama. Jadi
qulub, sholawat syura, sholawat nahdiyah, dan sholawat yang lain. Hatta ketika dibandingkan dengan jenis-jenis sholawat yang lain. Nah, kalau bicara keterangan ulama banyak, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sholawat yang paling utama ya sholawatnya beliau, sholawatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beberapa ulama, sholawat yang paling utama sholawat Jibril. Kata ulama yang lain, sholawat yang paling utama sholawat apa? Versi-versinya itu bisa berbeda-beda karena pengalamannya pun berbeda-beda. Ya, bukan berarti menafikan, oh berarti ini kalau diutama dibanding itu enggak. Tapi kalau sholawat Ibrahimiyah jelas karena kandungannya bukan cuma terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, pun juga terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ada sholawat muqarrabin. Sholawat muqarrabin itu juga ditujukan untuk para malaikat. Monggo silahkan sesuai dengan versinya. Dan pasti di dalam sholat yang termasuk rukun ya adalah membaca sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah jenis sholawatnya seperti apa dan apa yang dibaca silakan. Sholat Ibrahimiyah nggak apa, monggo apalagi sholat apa? Sholat muqarrabin, sholat nariyah, sholat fatih, sholat busyra, sholat nahdiyah, silakan. Yang penting masih satu jenis dengan sholawat. Saidatnya adalah saidat as-sholat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sama kedua sami mawon. Yang penting saidat bentuk kalimat yang diucapkan itu bentuknya bentuk sholat. Yang ke-14 tadi qu'ud ya, qu'ud fihi duduknya tadi bacaannya tasyahud akhir, terus kemudian duduk tasyahud akhir, terus kemudian di dalam tasyahud akhir pun wajib membaca sholawat, tapi bukan bagian dari bacaan tasyahud akhir, tapi tetap wajib tersendiri kewajibannya, bukan karena masuk bagian tasyahud akhir. Nah, yang ke-16 adalah salam. Yang wajib adalah salam yang pertama, sehingga ketika dipahami seperti itu Pak, sebagaimana yang pernah saya singgung di beberapa pertemuan jauh sebelum ini, ya kemarin yang dulu, ketika terjadi kasus kita sholat terus kemudian salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, kita kentut, kita batal, maka nggak usah dilanjutin ke salam yang kedua. Langsung aja sudah tidak ganti posisi, duduk terus dirikan. Kenapa? Ya. Asal salam yang pertamanya sudah sempurna ya. Asal salam yang pertamanya sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kentut atau ada apa namanya hadas, apapun itu bentuknya oleh seluruhnya. Kita langsung nggak boleh melanjutkan untuk salam yang kedua karena sudah keluar dari sholat dan itu yang wajib sudah kena, nggak perlu dilanjutkan. Nggak boleh dilanjutkan. Terus sholatnya gimana? Sholatnya tetap sah, nggak perlu diulang kecuali salam yang pertamanya belum sempurna, baru assalamualaikum kentut. Yang baru belum selesai assalamualaikum warahmatullahi, nengoknya juga belum sempurna, udah kentut. Itu satu yang harus jadi perhatian ketika pakai salam. Perhatian yang kedua yang sering kali kasusnya saya lihat adalah ketika salam baik ke arah kanan yang pertama maupun yang kedua, ini posisi sujud Pak, posisi dada seringkali ikut nengok, ikut gerak, jadi nggak mustaqbil kiblat. Padahal yang wajib mustaqbil kiblat seperti yang pernah saya singgung juga ya dada, bukan wajib. Yang wajib menghadap kiblat itu dada. Sehingga ketika assalamualaikum warahmatullahi batal dulu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya batal dulu. Ya, kalau salam biasa ya, assalamualaikum warahmatullahi, cukup kepalanya saja yang nengok. Assalamualaikum warahmatullahi, dadanya nggak usah ikut nengok. Memang sulit karena posisi tasyahud akhir itu duduknya duduk apa namanya? Tawaruk apa Pak? Tawaruk
apalagi dengan orang yang BB-nya kurang lebih sama kayak saya 78 sampai 80 yang agak sulit ininya perutnya, ini pasti miring Pak. Ini buat begini itu yo, pasti miring karena posisi duduknya pun miring, pasti miring ya. Giliran pas udah mau salam, kadang-kadang suka ngikut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sampai berpaling dada kiblat atau duluan, dadanya, bukan wajahnya. Nah, dari awal sholat, ya, yang dimaksud atau yang wajib mustaqbil kiblat itu dadanya, bukan wajahnya. Sehingga para ulama memahami bahwa ketika kita noleh di dalam sholat, kita lagi sholat, terus noleh. Ini lagi sholat, noleh itu nggak batal. Selama dadanya tetap istiqlal lil kiblat, selama dadanya tetap menghadap ke arah kiblat. Kita noleh itu nggak batal, cuma makruh. Apalagi yang liar, cuma lirikan matanya doang, itu lebih nggak batal. Ya, kepalanya yang noleh aja nggak batal, cuma makruh. Nggak batal, makruh. Termasuk lirik-lirik mata, yang liar juga mata kanan kiri melihat itu juga sama, makruh. Ya. Kalau dalam rangka hukum fikih seperti itu, merem juga sama, makruh. Karena yang dianjurkan, yang disunahkan adalah melihat tempat sujud. Yang ke-16 adalah salam, yang terakhir yang sabi asyara, yang ke-17 adalah tartib. Tartib dari awal, yang pertama harus diutamakan, kemudian berurutan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-16. Nggak boleh diselang-seling, nggak boleh disungsang, nggak boleh disungsang. Habis niat, takbiratul ihram, terus langsung ruku, berdiri lagi, baca Fatihah, itu bukan sholat namanya. Ya, batal sholatnya seketika itu karena harus tartib semuanya. Pertama berurutan, terus kedua, terus ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9 sampai ke-16. Makanya karena rukun sholat yang terakhir adalah tartib, kadang-kadang ini ada obrolan diskusi ya, dialog antara para ulama. Sekarang bahasanya kan kalau dilihat urutannya, Pak, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah rukun sholat, yang kedua takbiratul ihram. Pertanyaannya adalah antara niat sama takbiratul ihram yang duluan yang mana? Ayo, padahal dalam prakteknya bareng. Iya nggak? Dalam prakteknya kan bareng. Kita mau sholat nih, berdiri, sholli fardhu isya nanti, sholli fardhu isya ila rakaat. Kita masih mengucapkan di mulut, ini bukan niat. Ini bukan niat. Ini tidak bisa kita sebut niat, kita jadikan itu nggak bisa. Karena tempatnya bukan di situ. Tempatnya di dalam. Terus boleh nggak sholli fardhu isya? Boleh. Nggak ada yang sunnah kata Imam Ghazali. Ya, anak kan nolongin hati, dikte hati, ngedikte hati. Mulut sudah sholli fardhu isya ila rakaat mustaqbil imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Hati itu lebih gampang untuk ikutin, ya, lebih mudah untuk ikutin dengan apa yang baru saja kita dengar. Lebih mudah. Ya, catatan ketika diucapkan dengan mulut itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Sholli fardhu isya ila rakaat mustaqbil imaman lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Baru mulai Allah di dalam hati, mulai saya niat. Kan bareng prakteknya. Tapi di dalam kerangka fikih, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Sebenarnya yang pertama niat, apa takbiratul ihram sih? Katanya kan wajib takbir. Kalau wajib takbir berarti niat dulu baru takbiratul ihram. Sedangkan dalam tatanan niat itu ada yang namanya istilahnya dulu itu apa? Pernah saya singgung, cuma kalau kita perdalam kayaknya agak bikin pusing
istilahnya apa? Muqaranah hakikoh sama muqaranah hissiyah. Muqaranah hakikoh ya, sama muqaranah hissiyah apa itu saya lupa. Kalau muqaranah hakikoh itu betul-betul ya zahirnya betul-betul kita mulai nawaitu di dalam mulai mengucapkan huruf nunnya nawaitu di dalam hati, mulai mengucapkan hamzahnya Allahu Akbar dan mulai angkat tangan. Itu betul-betul bareng mulainya, bareng juga selesainya sama persis dengan selesainya takbiratul ihram dan sama persis dengan gerakan tangan sidakat. Sulit banget bagi saya, mungkin bagi jenengan yang sudah lebih khusyuk, lebih mampu khusyuk, udah nggak kepikiran dunia, tinggal di rumah aja kerja udah selesai, giliran anak-anak, giliran cucu, tinggal ngomong cucu, azan ke masjid, ya, kalau lagi mau ke masjid, biasanya begitu, tinggal santai sih, tapi kan kalau bicara ke masjid, kalau lagi mau, rata-rata jarang maunya. Bisa jadi lebih khusyuk. Kalau saya masih banyak pikiran, walaupun anak masih satu, itu semua kepikirannya gimana caranya dia nambah anak. Ini malah banyak pikiran gitu. Allah. Ya, yang lebih banyak pikiran dunia itu yang lebih sulit khusyuk. Kalau jenengan saya yakin lah sudah tinggal enaknya kerja udah lewat, masanya anak-anak, masih cucu-cucu, masih mikirin anak-anak, bener mereka udah pada dewasa sampai dipikirin. Ini dipikirin. Faslun, an-niyatul talatu darajat, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada waktu ya sampai masuk waktu isya. Dan seperti biasa sebelum kita tutup sama-sama, mungkin ada yang ditanyakan daripada jemaah, silakan. Oh, transmisi di pesantren di rumah. Dan tadi mengenai bab sujud kan belum jidatnya doang. Nah yang sepakatnya apa kita? Iya boleh jidat doang. Oh, rukun sujudnya. Anggota sujudnya. Tidak, terus kedua telapak tangan. Ada 7 ya kalau nggak salah ya. 10 atau 7? 7 ya. Satu jidat, terus kedua telapak tangan, terus kedua dengkul, terus. Nah, pertanyaannya cuma jempolnya doang. Apa bagian dalam jari kaki? Jempolnya doang. Berarti kalau sujud, ngapunten, dengan nekuk jempolnya doang boleh. Tidak ada anjuran untuk menekuk jari-jari yang lain. Gimana? Harusnya semua kalau bisa, ya menurut jenengan. Tapi kalau yang bagian yang memahami jempolnya doang, makanya saya tanyakan, yang termasuk anggota sujud itu jempolnya doang, atau jari-jari yang lain tidak bagian dalamnya ya? Bagian dalamnya. Gimana kira-kira? Kalau jempol itu 2. Nah, makanya bahasanya kan tadi yang saya tanyakan. Bahasa yang disampaikan itu jempolnya doang, jempol, bagian dalam jempol kaki atau bagian dalam jari kaki. Kalau bagian dalam jari kaki kan nggak dihitung satu-satu. Pokoknya bagian dalam jari kaki sepaket. Saya pernah
menggambarkan begini Pak. Kaitan dengan tadi ya, istiqbalul qiblah ya. Istiqbalul qiblah itu kan yang wajib adalah dada. Pertanyaannya, ketika kita sujud dada kita menghadap kemana? Selama kita sholat kan wajib istiqbalul qiblah, wajib menghadap qiblah. Yang wajib menghadap qiblah adalah dada. Selama kita sujud, ini masih di dalam sholat, dada kita menghadap kemana? Lantai, ke bawah. Terus gimana ini? Berarti sudah tidak lagi istiqbalul qiblah. Nah, itu. Oleh karenanya, para ulama betul-betul menekankan Pak, ketika kita sujud, telapak tangan kita itu betul-betul semuanya diarahkan ke arah kiblat. Makruh hukumnya gendut. Makruh hukumnya walaupun ada cuma satu jari dilipat atau gimana kayak gini, atau bahkan makruh hukumnya tidak mengarahkan arah jari-jari tangan kita, telapak tangan kita itu tidak ke arah kiblat. Misal terlalu kayak juara pas sujud, maksudnya begini, tidak begini Pak. Maksudnya begini, tidak begini, tidak menghadapkan jari-jari tangan ke arah kiblat atau ada yang ditekuk atau gimana ketikanya. Itu betul-betul ditekankan oleh para ulama satu. Begitupun dengan jari-jari kaki, dengan cara maksudnya dari apa? Aqdha'us sujud itu tadi bagian dalam jari kaki. Ya bukan jempolnya doang. Bagian dalam jari kaki. Kalau nggak mampu ditekuk semuanya, baru enggak yang lurus itu. Kalau nggak mampu semuanya berarti kan 5, ya 4. Kalau nggak mampu 4, ya 3. Kalau nggak mampu 3, ya 2. Kalau masih juga nggak mampu, minimal jempolnya doang. Oh nggak mampu. Nggak apa kalau nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Bisa ada penyakit. Ada memang betul ada, pasti ada. Tapi lebih banyak Pak yang nggak ngerti itu bukan karena nggak mampu, karena kebiasaannya itu. Jadi itu tidak ada apa perwakilan bahasa yang disampaikan dari dialog para ulama itu, seolah-olah tidak ada perwakilan dari anggota tubuh kita yang menghadap ke kiblat ketika kita sujud, kalau tidak ada yang sama sekali. Walaupun ketika sekali kemudian dia tahu arah juga niatnya bisa nggak kita kita lagi tidur sakit ingin niat sholat Sakit ya? nah bisa nggak hanya niat dari arah ketiga? Pertama, saya lebih ingin menanyakan kembali secara detail, sakitnya itu sakit yang seperti apa Pak? Ya, itu sudah mulai berarti pada dasar rumah sakit itu berarti beda. Betul-betul nggak bisa bangun. Nah, Sakitnya nggak bisa bangun. terus duduk pun juga Tayamum, ya. kemudian dalam prakteknya harusnya kan kiblat yang Betul. ya itu dia tempat tidurnya karena buat itu bisa nggak dia? Apalagi yang sakitnya seperti itu Pak. Bisa ya. Monggo, saking wajib-wajibnya sholat itu kan bahkan sampai hati kita, seandainya semuanya udah nggak bisa gerak sama sekali, tapi hati kita masih hidup. Sholat dengan hati. Itu arah hubungan kita ke mana? Ya kita kan Iya. ini Iya. sana gitu. Saking wajib-wajibnya sholat. Kira-kira itu. Atau gimana? Cukup Ya. Insya Allah dilanjut ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, sehat walafiat. Kita dan keluarga kita semua jamaah masjid, semua jamaah masjid, ahli masjid yang nyala semuanya, muslimah walafiat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun aniyatul falah darajat Allahu a'lam.
Assalamualaikum